Apakah kalian tahu ada pendaki yang bersedia menipu aturan gunung hanya agar bisa memulai perjalanan mereka? Cerita ini diceritakan oleh sebuah rombongan yang hendak mendaki salah satu gunung terkenal dengan aturan ketat. Jumlah anggota ganjil tidak diperbolehkan. Rombongan itu berisi 5 orang teman yang sudah terbiasa mendaki bersama. Agar tetap bisa naik, mereka memanipulasi jumlah, mengaku kepada petugas bahwa mereka berjumlah 6. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Udara sejuk menusuk kulit, embun menempel di daun dan tanah, dan carrier besar terasa berat di punggung masing-masing. Suasana base camp tenang, hanya terdengar suara burung hutan dari kejauhan, angin pelan berbisik di antara pepohonan, dan aroma tanah basah yang segar. Beberapa pendaki mengambil waktu sejenak untuk memeriksa tali sepatu, memeriksa carrier, dan memastikan peralatan lain sudah siap. Mereka saling menatap dan tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa gugup. Petugas tua menghampiri, menatap mereka tajam. Kalian 6 orang, ya? Kalian paham risikonya. Salah satu pendaki mengangguk sambil tersenyum tipis. Ya pak, kami 6 orang. Petugas menghela napas panjang. Kalau begitu, jangan kaget kalau jalannya nanti berbeda dari yang kalian bayangkan. Mereka mulai menapaki jalur pertama. Tanah lembab penuh akar, daun basah berderit di bawah kaki, jalur sedikit menanjak tetapi masih nyaman untuk langkah awal. Suasana hutan tetap tenang, angin pelan menembus pepohonan, dan cahaya pagi menembus kabut, menciptakan nuansa lembut di jalur. Mereka saling menatap pemandangan di sekitar, menikmati aroma hutan, suara alam, dan udara segar yang menyelimuti tubuh mereka. Siang menjelang, langkah mereka masih terasa ringan. Mereka bercakap-cakap ringan, saling bercanda kecil, tertawa tipis, sesekali berhenti untuk memotret pemandangan hutan yang luas dan hijau. Napas berat karena carrier terasa wajar, kaki mulai pegal tapi tidak mengganggu, justru membuat mereka sadar akan tantangan fisik yang akan datang. Mereka berhenti beberapa kali, mengambil air, mengatur napas, dan menyesuaikan ritme berjalan agar semua tetap kompak. Mereka sampai di sebuah tanjakan kecil, minum, memeriksa peralatan, dan menatap pemandangan hutan di bawah dengan kagum, menikmati sejenak keheningan alam sebelum melanjutkan perjalanan. Mentari sore mulai menurunkan intensitas cahayanya. Udara menjadi lebih sejuk dan lembab, namun masih nyaman untuk melanjutkan pendakian. Bayangan pepohonan memanjang, dan kabut tipis bergerak lambat menyesuaikan cahaya senja. Perjalanan terus berlanjut hingga sore. Suasana hutan tetap damai, angin berbisik di antara pepohonan, daun bergerak perlahan seolah menyambut mereka. Mereka menyadari satu hal, pendakian ini belum menantang mereka secara ekstrim, namun rasa penasaran akan jalur di depan perlahan tumbuh, membuat mereka menatap jalur berikutnya dengan antisipasi dan sedikit kegembiraan. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Sore itu, mereka melanjutkan pendakian ke jalur yang lebih tinggi. Cahaya matahari mulai menurun, menembus kabut tipis di antara pepohonan, menciptakan nuansa lembut namun sedikit remang. Udara terasa lebih sejuk dan hutan yang tadinya tenang, kini memiliki kesunyian yang berbeda, lebih berat, membuat langkah mereka terdengar jelas di tanah yang lembab. Aroma tanah basah, daun yang membusuk, dan pinus yang lembab memenuhi indera penciuman, menambah perasaan asing yang perlahan menyelinap di pikiran mereka. Beberapa saat kemudian, salah satu pendaki yang berjalan di depan menoleh, menatap bayangan samar di pinggir jalur. Kalian lihat itu? Bisiknya, suaranya hampir tenggelam di desah angin. Yang lain menunduk, mencoba menenangkan diri. Cuman bayangan pohon, mungkin cahaya yang berubah, jawab salah satu teman, meski nada suaranya terdengar sedikit ragu. Langkah mereka semakin menanjak. Tanah yang licin dan akar pohon mulai membuat mereka lebih waspada. Suara samar terdengar dari arah berbeda, tidak sinkron dengan gerakan mereka. Napas terasa lebih berat, punggung panas karena carrier, tapi mereka tetap berjalan, saling menatap sesekali, memberi semangat satu sama lain.
Mereka berhenti di sebuah tanjakan kecil untuk minum dan memeriksa peralatan. Salah seorang pendaki menatap ke belakang dan matanya menegang. Sepertinya ada yang ikut berjalan di belakang kita. Teman-temannya menoleh, tetapi hanya ada kabut tipis dan pepohonan sunyi. Tidak ada siapapun, hanya suara angin yang lebih kencang dari biasanya menyapu daun-daun yang jatuh di jalur. Obrolan mereka mulai tersendat. Tawa ringan berubah menjadi bisik-bisik gugup. Kalian juga merasakannya kan? Bisik seorang lainnya. Mereka mengangguk mencoba tetap berjalan, tapi setiap langkah kini dipenuhi perasaan cemas, seakan ada sesuatu yang menempel di udara, membuat mereka tidak bisa sepenuhnya rileks. Sesekali mereka menoleh ke samping, memperhatikan pepohonan, bayangan yang tidak menentu, tapi segera mengalihkan pandangan agar tidak panik. Menjelang senja, mata mereka sesekali menangkap gerakan samar di antara pepohonan, bayangan yang hilang saat didekati. Tangan mulai berkeringat, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran kecil mereka berbisik, apakah kita seharusnya tidak naik? Mereka saling bertukar pandang, menahan rasa takut, dan memutuskan untuk terus melangkah, walau ketegangan perlahan menggumpal di udara. Perjalanan terus berlanjut hingga cahaya matahari hampir hilang. Suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar berbeda, lebih berat, seakan memantulkan bayangan mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa jalur ini tidak akan sama lagi. Sesuatu yang tak terlihat mulai mengintai, diam-diam menguji ketahanan mereka, satu demi satu. Napas mereka mulai tersengal, langkah terasa berat, dan setiap suara di hutan, sekecil apapun, membuat mereka menegang. Meski begitu, mereka tetap berjalan, menapaki jalur yang semakin curam, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang berubah. Bayangan senja yang memanjang, kabut yang bergerak perlahan, dan aroma hutan yang semakin pekat membuat setiap langkah terasa lebih nyata, lebih membebani, dan sedikit menakutkan. Senja perlahan berubah menjadi gelap lembut. Cahaya terakhir matahari meninggalkan rona jingga di celah pepohonan, membuat jalur tampak sempit dan bayangan memanjang di tanah basah. Udara mulai dingin, aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi hidung menambah sensasi asing yang perlahan menyusup ke pikiran mereka. Suara angin yang berbisik terdengar lebih berat, seakan membawa sesuatu yang tak terlihat di antara pepohonan. Langkah mereka mulai melambat. Salah satu pendaki di belakang menatap ke samping dan melihat ranting pohon bergerak sendiri, padahal angin hampir tidak terasa. Tadi ada yang gerak, gumamnya. Suaranya bergetar tipis. Teman-temannya menoleh, hanya melihat pepohonan sunyi. Mereka mencoba mengabaikan, menganggap itu bayangan mata, tapi rasa tegang tetap menempel di tubuh. Semakin lama, hal-hal aneh mulai terasa lebih nyata. Suara langkah kecil terdengar di jalur yang kosong, napas samar, seakan mengikuti mereka dari kejauhan. Sesekali terdengar gemerisik daun, padahal tidak ada yang lewat. Mata mereka sesekali menangkap bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, hilang sebelum bisa didekati. Napas mulai tersengal dan langkah terasa berat, meski jalur sebenarnya masih bisa dilewati dengan mudah. Salah seorang pendaki merasa seolah punggungnya diikuti. Ia menoleh berkali-kali, jantung berdetak lebih cepat. Teman di depannya menepuk bahunya. Tenang, pasti cuma bayangan. Namun rasa tegang sudah menyebar di antara mereka, membuat langkah terasa lebih berat. Setiap suara kecil terdengar jelas. Setiap gerakan di pepohonan menjadi menakutkan. Mereka berhenti di sebuah area lapang kecil, mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara samar memanggil nama salah satu pendaki terdengar dari arah pepohonan. Mereka saling berpandangan, napas mulai memburu, dan tubuh terasa tegang. Tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan gelap, kabut tipis, dan hutan yang semakin sunyi. Langkah mereka kembali diteruskan, namun setiap gerakan terasa diawasi. Suara ranting patah terdengar. Daun basah bergerak, bayangan yang hilang muncul lagi di pinggir jalur. Mereka mulai merasakan ketegangan menempel di kulit, dan setiap napas terasa berat. Teman yang biasanya paling tenang kini terlihat gelisah, menundukkan kepala, menelan ludah, berusaha menahan rasa takut yang muncul dari hal-hal yang belum mereka pahami. Gelap malam mulai menutupi jalur.
cahaya senja hilang, meninggalkan kabut tipis dan hutan sunyi. Mereka menyadari satu hal, jalur ini tidak hanya menantang fisik, tapi juga mulai menguji mental. Gangguan yang sebelumnya samar kini terasa lebih nyata, membuat setiap langkah semakin sulit, dan ketegangan di antara mereka menguat. Mereka menatap satu sama lain, saling memberi semangat, tapi rasa takut yang menempel di udara membuat setiap gerakan terasa berat dan menegangkan. Aroma hutan yang biasanya menenangkan kini terasa pekat, bayangan di pepohonan bergerak perlahan, dan angin yang berdesir seolah membawa suara-suara tak kasat mata. Mereka melangkah hati-hati, menyadari bahwa perjalanan ini akan meninggalkan bekas di pikiran mereka, dan setiap langkah ke depan semakin menuntut kewaspadaan dan keberanian. Ketegangan perlahan mengikat mereka, seakan hutan mulai hidup dan memperhatikan setiap gerakan yang mereka buat. Gelap malam kini sepenuhnya menutupi jalur. Hanya sisa cahaya remang dari bulan yang menembus kabut tipis menciptakan bayangan bergerak yang tampak hidup di antara pepohonan. Udara semakin dingin, napas mereka membentuk kabut tipis di depan wajah, dan setiap langkah terdengar keras di tanah lembab. Rasa tegang yang mulai muncul di sore hari kini berubah menjadi ketakutan nyata. Suara langkah samar mengikuti mereka terus-menerus, ranting patah terdengar di arah yang berbeda-beda, dan bayangan hitam di pinggir jalur semakin sering terlihat. Mereka saling menatap, napas memburu, mencoba menenangkan diri, tetapi ketegangan menempel di kulit seperti salju yang sulit diseka. Salah seorang pendaki yang biasanya paling berani tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke arah pepohonan dan tubuhnya gemetar. Kalian lihat itu, kan? Bisiknya hampir berbisik. Teman-temannya mengangguk, menelan ludah, dan langkah mereka semakin pelan. Mereka mulai menyadari bahwa gangguan ini bukan sekadar bayangan atau suara angin. Ada sesuatu di hutan itu yang memperhatikan mereka. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Suara-suara yang terdengar sebelumnya kini seperti berbisik langsung ke telinga mereka, memanggil nama masing-masing. Bayangan hitam tampak bergerak cepat, menempel di pepohonan, seakan menunggu mereka salah melangkah. Napas mereka tersengal, detak jantung terdengar keras di kepala, dan rasa takut mulai menguasai pikiran. Mereka berhenti di sebuah lapangan kecil, mencoba menenangkan diri. Namun keheningan di sekitar justru terasa menekan. Bayangan seakan muncul di sudut mata mereka, hilang saat dipandang langsung. Angin berdesir membawa aroma hutan yang pekat, membuat indera penciuman mereka semakin waspada. Tubuh mereka mulai terasa lelah, tapi langkah tetap diteruskan karena tidak ada pilihan lain. Gelap malam dan kabut yang tebal membuat jalur terasa asing. Perasaan terawasi semakin kuat, dan setiap gerakan terasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka mulai sadar bahwa pengalaman ini akan meninggalkan bekas mendalam di pikiran mereka. Trauma muncul bukan karena cedera atau fisik, tapi karena ketegangan psikologi yang menempel sepanjang jalur. Perjalanan akhirnya berakhir di sebuah dataran yang aman. Namun mereka semua tercengang, diam, dan menatap satu sama lain tanpa kata. Napas masih berat, tubuh lelah, dan pikiran kacau. Tidak ada yang berbicara, hanya rasa lega, bercampur rasa takut yang belum hilang. Mereka tahu pengalaman malam itu akan meninggalkan trauma mendalam, sesuatu yang akan terus menghantui setiap perjalanan mendaki di masa depan. Dan saat mereka menatap hutan di sekitar, bayangan dan bisikan yang muncul malam itu tetap hidup di ingatan, tak akan pernah hilang.